Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmah, NPM 20111000381. Saya di sini akan menjelaskan sejarah Social Study atau IPS, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup. Pertama, sejarah awal munculnya Social Study atau IPS. Pertama kali Social Study dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby atau Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukkannya Social Study ke dalam kurikulum sekolah karena berbagai akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terdapat di antaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Selanjutnya, pengertian Social Study. Istilah IPS merupakan terjemahan dari istilah Social Study. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaah atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Tujuan IPS. Tujuan IPS yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupannya yang tidak terpisahkan. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi. Lingkup kajian IPS meliputi A. Substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat atau aspek teoritis. B. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat atau aspek praktis. Materi selanjutnya yaitu struktur pengetahuan dalam materi IPS, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta. Fakta adalah informasi atau data yang ada atau terjadi dalam kehidupan dan kumpulan oleh ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Namun fakta ini mempunyai kekuatan menjelaskan yang terbatas. Fakta-fakta pada suasana yang khusus dan berkelakuan yang terbatas atau kurang berlaku umum. Beberapa contoh fakta lainnya yaitu Gunung Galungan meletus tahun 1982. Pada tahun 2007, banyak hutan di Pulau Timor dan Kalimantan terbakar. Pada tahun 2007, gempa bumi di Yogyakarta, Gunung Merapi meletus, longsor di Manggarai, NTT. Konsep. Konsep adalah kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Jika kita menemukan sejumlah informasi, misalnya ada sebuah benda padat yang besar. Benda itu terbuat dari besi atau kayu, digerakkan dengan mesin atau layar, berjalan di atas udara, digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang, maka kemudian dengan kemampuan mental kita, informasi atau fakta itu dapat kita sederhanakan dengan memberi label atau nama kapal laut. Generalisasi. Generalisasi adalah menghubungkan beberapa konsep sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pikiran kita terbentuk pola-pola hubungan yang lebih luas. Jojo Suradisastra 1991 sampai 1992-39 menurut Nursid
Sumatmaja 1983. Generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Teori. Setelah membahas fakta, konsep dan generalisasi, marilah kita meninjau teori, terutama teori dalam IPS. Teori adalah pasangan proposisi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalisasi. Kekuatan teori terletak pada kemampuannya menerangkan dan meramalkan fenomena. Materi selanjutnya yaitu struktur materi IPS dalam ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. A. Pengertian karakteristik ruang lingkup ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. 1. Pengertian ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mengkaji kisah perbuatan-perbuatan manusia pada masa lampau dan masa sekarang. Unsur pokoknya adalah manusia, ruang, dan waktu. Secara bahasa, geografi berasal dari kata geo dan graphin, yang berarti bumi dan tulisan. Untuk itu, ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna untuk mencapai kemakmuran. 2. Karakteristik ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Ada beberapa karakteristik ilmu-ilmu sosial diantaranya. 1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. 3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamentai ide. 4. Teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintaksis, yaitu lewat proses. Ada beberapa ilmu sosial yang juga memiliki sumber IPS rakyat. 1. Konsep dasar sejarah. 2. Konsep dasar geografi. 3. Konsep dasar ilmu ekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi, yaitu perbesaran dan hubungan timbal balik antara manusia yang tinggal di atas permukaan bumi dengan aspek keruangan, pemukiman, dan penggunaan lahan. 2. Menggunakan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah. 3. Kerangka regional dan analisis wilayah tertentu. Selanjutnya, penggunaan ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. 1. Dengan mempelajari perilaku dan kejadian di masa lalu. 2. Sejarah sebagai bukti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Misalnya, pembuktian tentang kejahatan perang dapat dilakukan melalui mempelajari tentang bagaimana awal mula kejadian tersebut berlangsung, latar belakang, kronologis, dan dampak yang diakibatkan. 3. Sejarah sebagai bahan rujuk untuk penelitian ilmu pengetahuan. 4. Sejarah dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Sejarah perkembangan sejarah, geografi, dan ekonomi. A. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu tertua pada abad ke-17 dan ke-18. Sejarah secara formal diajarkan di universitas-universitas Eropa, mulai dari Oxford University hingga Göttingen, Gilbert 1977. B. Sejarah perkembangan geografi, yaitu geografi klasik, geografi abad pertengahan dan Renaissance, geografi modern, geografi akhir abad ke-19, abad ke-20, geografi mutakhir. C. Sejarah perkembangan ekonomi. Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi berawal pada tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, atau seorang ahli ekonomi dari Inggris yang dianggap sebagai bapak ekonomi, menerbitkan buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Sebelum era Adam Smith, sudah banyak sekali pemikiran tentang ekonomi, bahkan dalam lingkungan
ekonomi makro yang membahas tentang perekonomian suatu negara. Hubungan ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi dengan ilmu sosial lainnya, yaitu hubungan IPS dan geografi, hubungan IPS dan ekonomi, hubungan IPS dan ilmu sejarah, hubungan IPS dan sosiologi, hubungan IPS dan psikologi sosial, hubungan IPS dan ilmu hukum. Konsep sejarah, geografi, dan ekonomi. 1. Adanya masa lalu yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis. 2. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 3. Ada hubungan sebab akibat atau kausalitas dari peristiwa tersebut. 4. Kebenaran dari peristiwa sejarah bersifat sementara atau merupakan hipotesis yang akan gugur apabila ditemukan data pembuktian yang baru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.